Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Terima kasih pada moderator yang sudah membuka ya dari ini, dan saya juga mengapresiasi kegiatan penyelenggara kegiatan ya, mata kuliah kewirausahaan penyelenggara kegiatan yang kali ini mentornya adalah Pak Dr. Eko Haryanto. Ya, ini juga merupakan webinar yang menarik ya, khususnya bagi mahasiswa. Kalau manajemen itu semester 5, kalau akuntansi S1 itu nanti semester 6, dan juga tidak menutup kemungkinan bagi yang dari luar UMP. Sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua yang istiqomah hingga akhir zaman. Ya, ini mahasiswa semester 1 itu keren ya. 32 event ya. Saya juga termasuk mentor ya, termasuk mentor kewirausahaan 1. Ya, di mana mahasiswa semester 1 itu belum pernah datang, banyak yang belum pernah datang ke kampus, bertemu langsung dengan mentornya, dengan asdosnya, tetapi bisa menyelenggarakan kegiatan event yang mungkin baru pertama kali dilakukan ya, waktu SMA belum pernah ya. Bagaimana kalian itu bekerja dalam tim ya, stres ya, gimana cara mencari peserta dan sebagainya. Ya, saya mengapresiasi ya penyelenggaraan webinar kali ini. Kemudian saya juga ingin meralat ya, kalau saya bukan ketua program studi Magister Manajemen, yang ketua program studi Magister Manajemen itu Pak Suryo. Nggak apa-apa ya, mungkin karena baca riwayat pekerjaan saya ya. Sebelumnya saya memang ketua program studi. Nggak apa-apa, ini saya akan izin share screen ya Mbak, untuk ini. Iya Bu. Ini topik-topik penelitian untuk riset manajemen. Ya, nama saya Herni Justiana Astuti. Ya, tadi sudah disampaikan oleh moderator. Saya termasuk dosen di program studi manajemen. Saya sudah menjadi dosen sudah 21 tahun ya di ini ya. Ini kalau Pak Dr. Eko itu sudah senior ya, sudah lama sekali punya mahasiswa. Kalau saya baru 21 tahun ya. Punya cucu, mungkin iya sudah punya cucu. Iya, kalau tahun 1998 saya pertama menjadi dosen ya, mungkin Mbak Giyanti belum lahir ya untuk ini, karena Mbak Giyanti itu seumuran dengan anak saya yang pertama. Ya, saya tinggal di Purwokerto. Saya punya 3 anak ya, kemudian suami 1 ya yang nanti menjadi narasumber kedua ya. Ini memang ditakdirkan untuk selalu bersama ya. Ya, saya lanjutkan di sini. Ini aja.
Penelitian manajemen ya, penelitian yang dilakukan oleh akademisi, mahasiswa yang mengkaji tentang riset-riset manajemen ya, ada banyak riset. Ini saya juga menginformasikan untuk kalau di UMP, FEB UMP itu ada 4 konsentrasi ya. Konsentrasinya adalah manajemen keuangan, konsentrasi manajemen pemasaran, manajemen SDM, dan manajemen perbankan syariah. Ya, tetapi sebenarnya itu masih ada yang lain ya, misalkan bisnis umum, kemudian manajemen operasional ya. Penelitian manajemen itu tergolong pada penelitian bisnis. Nah, saya sedikit memberikan tadi Pak Eko menyampaikan sebetulnya tema-tema penelitian manajemen itu apa saja ya, kok judulnya seperti itu terus ya. Ya, itu karena mudahnya ya mencari biar tidak susah ya, cepat selesai, cepat lulus itu. Tapi di penelitian manajemen ini ada banyak tema ya. Yang pertama adalah penelitian bisnis, temanya itu banyak ya. Ada peramalan bisnis, tren bisnis dan industri, kemudian inflasi dan penentuan harga, kemudian akuisisi, ekspor dan perdagangan internasional, studi kelayakan bisnis, ya, profil pelaku bisnis yang sukses, kemudian peranan lembaga konsumen, kemudian ada etika bisnis Islami dan sebagainya. Itu adalah tema-tema penelitian bisnis. Kemudian tema-tema penelitian pemasaran. Ya, kalau saya itu di manajemen ya, di program studi manajemen baik S1 maupun S2 sebetulnya saya itu adalah konsentrasinya ke pemasaran. Jadi kalau kalian nanti di semester 5 mengambil metopen, kalau manajemen ya itu kan memilih konsentrasi. Nah, kalau pilihannya konsentrasinya manajemen pemasaran itu salah satu dosen pengampu metopennya adalah saya. Banyak ya untuk tema-tema penelitian pemasaran ya, ada marketing mix atau bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu ada yang untuk barang, itu dikenal dengan 4P. Kemudian untuk jasa itu yang 7P. Kemudian penelitian potensi pasar, karakteristik pasar, strategi, tema untuk riset manajemen keuangan. Bisa yang diambil adalah tentang anggaran, ya, kemudian sumber-sumber pembiayaan, kemudian modal kerja, tingkat bunga dan risiko kredit, ya, ini bisa diambil penelitian. Ya, kebanyakan itu adalah penelitian-penelitian dengan data sekunder. Kalau tadi pemasaran itu banyak dengan data primer. Investasi biaya modal, kemudian portofolio, ya, penilaian saham dan obligasi ini yang paling banyak diminati oleh mahasiswa ya, kemudian analisis biaya, ini juga resiko, kemudian rasio-rasio keuangan ya, baik itu perbankan, industri ya. Nah, itu biasanya banyak pada tema rasio-rasio keuangan. Kemudian lembaga keuangan ya, ada lembaga keuangan, ada bank dan non bank ya, misalkan ini juga. Kemudian implikasi pajak ya, kemudian juga merger dan akuisisi. Ya, kemudian banyak juga dari tema riset manajemen keuangan ini yang memilih data primer ya. Jadi ada perilaku keuangan ya, bagaimana misalkan meneliti tentang literasi keuangan ya. Literasi keuangan di masa pandemi. Ya, itu datanya adalah data primer. Ya, banyak ini juga banyak diminati oleh mahasiswa konsentrasi keuangan ya, baik itu data yang diperlukan itu dalam data sekunder maupun dalam data primer.
Nah, ini yang tema riset manajemen sumber daya manusia dan perilaku organisasi. Ini juga konsentrasi yang juga menjadi tahun ini kalau di manajemen itu menjadi favorit, ya, menggeser yang pemasaran. Dulunya pemasaran itu favorit, ya. Ini sekarang yang jadi favorit adalah tema riset sumber daya manusia. Banyak tema, ini banyak sekali tema. Kalau penelitian SDM itu harus ada di suatu organisasi. Ya, apakah organisasi itu sebagai organisasi dalam perusahaan maupun organisasi lainnya. Ya, karena di sini yang diteliti, yang jadi responden atau subjek penelitian itu adalah karyawannya, ya. Misalkan di sini ya tema-temanya banyak sekali. Ini saya tulis sampai 29 tema. Ya, ada manajemen mutu terpadu, motivasi dan kepuasan kerja, gaya kepemimpinan. Sekarang sudah banyak riset-riset yang gaya kepemimpinan Islami, ya. Kemudian produktivitas tenaga kerja, efektivitas organisasional, kemudian budaya dan komunikasi. Ini juga masuk juga OCB, ya. Ini komunikasi organisasi. Kemudian serikat pekerja. Ini kalau diteliti biasanya ada, ya, kalau perusahaan-perusahaan besar itu ada serikat pekerjanya. Kemudian perilaku karyawan, ya, loyalitas kerja, sistem penilaian kinerja. Ya, sistemnya ada penilaian kinerja sendiri. Ini penilaian kinerja itu yang banyak diminati oleh mahasiswa konsentrasi SDM. Kemudian ada stres kerja, ya, manajemen konflik, perbedaan gender di dalam organisasi, ya, polusi dan kesehatan kerja, ini K3, ya. Kemudian ada emotional question, spiritual question, kemudian juga desain organisasi ini untuk meneliti analisa jabatan. Kemudian perubahan dan pengembangan organisasi. Kemudian rekrutmen, ya, seleksi dan penempatan, ya, rekrutmen saja, ada juga seleksi dan penempatan. Kemudian pengembangan SDM, misalkan sistem kompensasi, pengembangan karir, promosi. Nah, kalau promosi di SDM itu berbeda dengan promosi yang ada di pemasaran. Kalau promosi yang ada di SDM itu memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Ya, itu termasuk pengembangan karyawan, ya. Kemudian mutasi. Mutasi itu bisa mutasi vertikal, bisa mutasi horizontal. Kemudian kreativitas manajemen, ya. Model-model pola kerja, manajemen partisipasi. Kemudian yang terakhir adalah pemberhentian. Ya, ini tema-tema ini banyak, ya, yang kalau kalian mungkin googling itu tema ini ada, ya. Tapi yang paling banyak itu adalah tentang penilaian kinerja, ya, penilaian kinerja karyawan. Kemudian tema manajemen operasi dan produksi. Ya, ini kalau di FEB UMP itu tidak ada konsentrasi ini, ya, bukan karena tidak suka, tetapi belum ada ahlinya, ya, yang memiliki kemampuan untuk ini, ya. Jadi juga jarang diminati oleh mahasiswa. Ya, di sini ada sistem produksi, kemudian penentuan lokasi, kemudian plan layout, ya, kemudian prosedur dan metode kerja, mesin dan peralatan produksi, kemudian material handling, kemudian maintenance, sistem pergudangan, pengendalian persediaan, pengendalian material, pengendalian tenaga kerja, pengendalian mutu, statistikal, quality control. Ini hampir sama dengan konsentrasi manajemen SDM. Kalau manajemen operasi ini juga yang diteliti adalah di perusahaan.
Ya, namanya operasinya siapa ya. Ini juga bisa untuk penelitian barang dan jasa ya, manajemen operasi universitas misalkan ya, itu bisa ya menjadi tema penelitian di manajemen operasi ini. Ya, tadi kan banyak tema-tema ya. Ini tema-tema yang dilakukan oleh peneliti ya untuk kemudian di sini ada ya tahap pertama sebelum mahasiswa itu mengerjakan proyek penelitian adalah menentukan topik. Tadi sudah ya, tadi sudah ada tema, sekarang topik penelitian. Topik penelitian juga bisa dikenal dengan istilah isu penelitian, masalah penelitian, topik penelitian, kemudian persoalan pokok penelitian. Ya, jadi kalau ingin tahu tema-tema penelitian manajemen juga harus tahu isu sentralnya. Ya, isu sentral yang apa ada di penelitian manajemen ya. Yang tadi itu tema-temanya. Coba kita lihat di sini. Nah, ini mungkin bisa diperbesar ya. Ya, bisa kelihatan ya. Ya. Tapi harus tahu apakah itu layak untuk diteliti atau tidak. Banyak ya misalkan ya atau saya adalah seorang mahasiswa manajemen semester 5 yang sekarang sedang menempuh mata kuliah Metopen. Judul saya itu sebetulnya bisa layak dilakukan atau tidak. Ya, ini ada alurnya, ada warna merah dan ada warna hitam ya panahnya. Coba kita lihat ya. Bagaimana kemanfaatannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan? Itu ada enggak ya manfaatnya secara teoritis atau secara praktis? Nah, di sini kalau ada ya, kalau ada itu atau bermanfaat lanjut. Tapi kalau tidak ada atau kurang bermanfaat ya nggak usah diteliti. Ya. Kemudian sudah bermanfaat, apakah ada teori yang mendukung? Ya, saya pengen meneliti tentang manajemen falsafah Bawor misalkan. Bawor tahu ya, Bawor ya, ikonnya Banyumas. Nah, tapi itu bagus ya nanti mungkin untuk apa SDM ya, SDM falsafah Bawor misalkan. Kalau tidak ada literatur yang mendukung, ya temanya bagus, tapi tidak ada literatur yang mendukung di sini, ya nggak usah diteliti. Tapi jika ada, ya itu pernahkah diteliti orang lain? Ya, kalau pernah diteliti orang lain, apakah hasil penelitian itu menjadi yang final? Berarti kalau final itu sudah nggak ada penelitian, ya tidak perlu diteliti. Tapi jika ini bukan final, masih bisa dikembangkan, penelitian pengembangan bisa direplikasi, bisa dikembangkan, ya. Apakah kalau ini bukan final, apakah sumber data tersedia atau tidak? Ya, seperti ini. Pernahkah diteliti orang lain? Tidak, ya. Misalkan apakah sumber data tersedia atau tidak? Ya, data-data tentang tadi literatur tentang konsep manajemen Bawor misalkan. Ya, itu ada enggak ya? Kalau ada itu apakah alat analis data tersedia? Ini gimana ya caranya? Ya, cara untuk meneliti SDM khususnya manajemen Bawor ya. Kalau tidak ada ini, tidak ada alat analisis, ya nggak perlu diteliti. Ya, tetapi di sini jangan khawatir ya kalau penelitian seperti itu adalah penelitian explore ya, explore itu
itu bisa dilakukan dengan non parametrik ya. Nanti kalau di itu apa ada statistik parametrik dan ada statistik non parametrik. Kemudian kalau yang non parametrik itu tidak memerlukan asumsi klasik. Biasanya kalau yang rentan itu adalah statistik parametrik. Ini juga kalau yang kuantitatif. Kalau yang kualitatif juga bisa ya. Misalkan tadi manajemen Bauer ya, falsafah manajemen Bauer ya untuk penilaian kinerja misalkan. Nah, itu kalau tidak ada alat yang lain ya bisa menggunakan analisis kualitatif. Ya. Sekarang malah ada tambahan lagi, metode analisisnya adalah mixed method ya. Kualitatif ya, data yang dicari itu secara kualitatif, kemudian dikuantitatifkan. Ya, itu banyak ya, banyak sekali sekarang alat-alat analisis yang menggabungkan antara kualitatif dengan kuantitatif. Nah, karena mahasiswa manajemen itu kan banyak sekali ya. Kok judulnya itu saja ya? Sebetulnya masih banyak ya judul-judul yang menarik ya. Ya, di sini kalau kalian awalnya dari judul itu keliru. Judul penelitian itu terletak di bagian paling awal. Ini memang di cover ya, ada judul. Ya, paling awal. Ini bukan berarti bahwa judul itu harus ada judul dulu ya. Itu keliru ya. Judul dapat dibuat setelah ada permasalahan, dapat diidentifikasi dengan tepat, dilakukan pembatasan masalah dan tujuan penelitian yang dirumuskan. Nih, wong saya